Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Livia dalam mata kuliah penulisan berita dan juga artikel. Oke, teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin tentang pertemuan dari mata kuliah penulisan berita dan juga artikel di minggu kemarin ya, di hari Selasa kemarin. Oke, jadi di hari Selasa kemarin itu ya, masih tentang diskusi, masih melanjutkan diskusi presentasi dari kelompok 3, yang dimana kelompok 3 ini membahas tentang anatomi atau kerangka ya, atau cara membuat susunan kerangka dari artikel ilmiah kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian artikel ilmiah ya, atau tentang anatomi dari artikel. Jadi artikel ilmiah yaitu adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan juga hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis ya, sesuai dengan sistematika yaitu metode dan kaidah tertentu yang dimana telah disepakati sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya yaitu dipublikasi ya pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional ya. Jadi artikel memiliki strukturnya tersendiri. Struktur ini dapat digunakan untuk menyusun kerangka teks ya dalam kebanyakan kasus, yaitu struktur artikel terdiri ya dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis ya. Jadi tesis ini kayak contohnya misalnya itu sarjana S2 ya, kan kalau S1 itu kan skripsi, tapi kalau sarjana S2 S2 itu namanya tesis. Lanjut, argumentasi dan pernyataan ulang atau reiterasi ya. Dalam setiap laporan ini, penelitian, judul abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, terus pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka ya. Jadi dalam artikel itu isinya tadi yang udah aku sebutin ya. Jadi ada pendahuluannya, terus juga ada latar belakang, hasil pembahasan, ada daftar pustakanya kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dalam menulis artikel ini ya terdapat beberapa struktur, yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama ada judul artikel, terus juga yang dimana judul artikel ini harus serupa dengan judul penelitian yang dilakukan. Nah, di bawah judul nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas disebut. Nah, jadi disebutkan. Jadi kayak dalam apa ya, jadi dalam judul ini ya, dalam judul artikel kayak tempatnya, kayak terus juga lembaganya itu tuh disebutkan. Lalu yang kedua ada abstrak, yang dimana abstrak ini mencangkup dasar masalahnya seperti metodologi penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak tidak boleh mencangkup lebih dari 200 kata. Untuk beberapa majalah, abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam artikel itu kan ada yang namanya abstrak ya. Jadi abstrak ini kita membuat abstrak itu dalam 2 bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Inggris dan yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Lalu setelah abstrak di bawahnya itu ada kata kunci. Jadi kata kunci itu kita bisa mengambilnya dari judul yang mau kita bahas seperti itu ya. Juga ya dalam abstrak ini tidak boleh melebihi kata-katanya itu melebihi dari 200 kata itu nggak boleh ya. Jadi
abstrak ini kan mencangkup dari semua yang kita bahas ya. Jadi kesimpulannya aja gitu loh dari apa yang kita bahas kita bisa ambil, tapi beda ya, abstrak dengan kesimpulan itu berbeda. Oke, kita lanjut ya teman-teman, yaitu ke etika dalam jurnalistik ya, yaitu etika dalam jurnalistik ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media. Nah, hal-hal ini penting ya dalam etika penulisan berita, antara lain yaitu berbasis fakta, yaitu dimana setiap berita yang disampaikan harus berasal dari fakta yang nyata dan bisa diverifikasi. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, dalam makalah kelompok 3 ini ya, bukan hanya menjelaskan tentang anatomi dari sebuah artikel ilmiah, tetapi juga ada dari anatomi, menjelaskan tentang anatomi berita. Jadi aku langsung aja kesimpulannya ya, karena kan sudah dibahas oleh kelompok 3 ya, jadi aku seadanya aja ya ngebahasnya. Lanjut, yaitu berimbang, cover both sides ya. Jadi wartawan ini harus menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang. Nah, agar apa? Agar pemberitaan tidak berat sebelah ya. Jadi seimbang ya. Dan selanjutnya yaitu ada struktur penulisan. Nah, dalam struktur ini penulisannya itu menulis berita ya harus memenuhi unsur 5W1H yang dimana terdapat what, who, when, where, why, and how, dan menggunakan pendekatan piramida yang dimana piramida terbalik ya, agar informasi utama disampaikan di awal. Tujuannya yaitu utamanya dari penerapan etika ini adalah untuk menjamin validitas hasil penelitian dan informasi, melindungi hak intelektual penulis, serta mencegah penyesatan publik, serta menjaga reputasi keilmuan dan integritas jurnalisme, seperti itu. Dan terakhir yaitu nih, aku ngejelasin terakhir yaitu keterlibatan pembaca atau reader judgment ya, adalah indikator penting dalam menilai efektivitas artikel di media massa digital ya. Jadi ini tuh tentang faktornya ya. Nah, tak hanya jumlah klik ya, keberhasilan konten juga ditentukan oleh kemampuan membangkitkan emosi, terus juga respon aktif dan interaksi pembaca. Faktor-faktor penentuan keterlibatan ini meliputi struktur tulisan yang menarik ya, topik yang relevan, kepercayaan pada media dan penulis, serta elemen interaktif dan visual ya. Penyajiannya yang etis, juga pemanfaatannya yang algoritma, serta kecepatan publikasi juga berperan penting ya dalam keterlibatan pembaca. Nah, yaitu hasil strateginya dari redaksional yang terencana dan pemahaman mendalam terhadap audiens serta teknologinya ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, gak banyak ya, mungkin segitu aja dari aku. Selebihnya kelompok 3 sudah menjelaskan lebih detail ya. Wah, keren banget sih pokoknya kemarin tuh kelompok 3 menjelaskannya bener-bener, apalagi moderatornya ya, wah asik banget pokoknya. Nah, buat kalian tetap stay tune di channel aku, jangan kemana-mana. Minggu depan kita ketemu lagi di Learning Journal selanjutnya dalam mata kuliah penulisan berita dan juga artikel. See you.